Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji Tuhan karena kemurahannya, kita kembali berada di hari Minggu 29 Agustus 2021. Mari kita satukan hati untuk bersatu dalam hadirat Tuhan dalam perenungan firman pada saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bahan bacaan kita adalah Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mari mohon hikmat dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan dan menyelami akan firman-Mu saat ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh memahami firman ini dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengah semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di depan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, seluruh bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sebab gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepada perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali
Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap dan yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau bentuk ikan yang ada di dalam air di dalam bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan hatimu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di bumi, di seluruh kolong langit, sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Ingatlah dan lakukanlah. Kilalai Amo Pegawi. Saudara, peringatan dan nasihat-nasihat adalah hal yang seringkali kita dengarkan atau kita sampaikan kepada orang lain. Tentu itu dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat diri kita atau membuat orang lain tetap memegang teguh segala yang disampaikan agar tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Kepada umat Israel, Musa menyampaikan peraturan yang harus dipegang oleh umat Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Musa menegaskan bahwa jika umat tidak menaati semua perintah Tuhan, maka umat Israel tidak akan dapat menikmati tanah perjanjian. Karena itu, umat Israel harus menaati firman Tuhan secara utuh. Untuk hal tersebut, Musa mengajak umat untuk mengingat kembali kisah pemusnahan Tuhan terhadap orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Karena itu, umat Israel harus melakukan semua perintahnya dengan setia. Musa menegaskan bahwa hanya Israel sajalah yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bahkan dapat memanggilnya dan diberi aturan. Karena itu, Israel harus berhati-hati agar tidak melupakan kebaikan dan kuasa Tuhan yang telah mereka saksikan. Umat tidak boleh membuat bentuk apapun untuk menggantikan Allah, apalagi menyembah kepadanya, karena Allah telah memilih mereka sebagai umatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengarahkan kehidupan kita untuk melakukan dan menaati perintahnya. Jika kita ingin mendapat tanah Kanaan dalam kehidupan kita, maka dibutuhkan kepatuhan dan ketekunan dalam kehidupan kita untuk taat kepada peringatan-peringatan Tuhan. Itu berarti taat kepada Tuhan adalah berkat, dan melanggar perintahnya berarti membuat diri kita tidak menemukan makna tanah Kanaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu dalam doa, dan kita akan bersama-sama mendoakan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Jikalau awal kehidupan setiap hari kami isi dengan hati yang menyembah kepada Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan, maka kami yakin bahwa kami memiliki kekuatan yang sungguh untuk menjalani kehidupan kami. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami miliki pagi ini sebagai harta awal dalam melalui kehidupan kami sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap mengarahkan kehidupan kami
untuk melakukan dan menaati perintah-Mu Tuhan. Tuhan berkenan kiranya kami boleh membuka mezbah kemuliaan bagi-Mu pada hari Minggu ini melalui ibadah raya hari Minggu. Baik yang kami buka di gedung gereja maupun yang dibuka oleh umat-Mu di rumah masing-masing. Roh Kudus akan terus menguasai semua tempat di mana mezbah kemuliaan dibuka. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang mempersiapkan diri untuk pelayanan pada hari Minggu ini. Berkati majelis gereja, tim musik, tim multimedia, dan juga semua yang telah mempersiapkan menata segala yang ada dalam gedung gereja, sehingga semua terasa nyaman untuk tempat beribadah. Biarlah Tuhan yang dimuliakan oleh warga jemaat, dan biarlah semua pelayanan dari gedung gereja boleh menjangkau semua warga jemaat yang membuka mezbah kemuliaan di rumah masing-masing. Dan firman-Mu sungguh menjadi harta yang membuat jemaat bersorak-sorai dalam kehidupan ibadah nyata satu pekan ke depan. Perkenankan semua umat-Mu dapat menyelami kebenaran-Mu di hari Minggu ini. Bapa di sorga, kami sungguh berserah kepadamu. Dan Engkau akan mendengarkan segala kerinduan kami ini Tuhan. Karena itu kami serahkan doa kami kepadamu. Hanya dalam satu nama, yaitulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus saudara-saudara semua ke dalam kehidupan. Dan terkhusus untuk minggu yang telah disiapkan bagi Tuhan bagi kita akan membuka mezbah kemuliaan. Karena itu selamat untuk semuanya ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Selamat beribadah. Salam sehat selalu.